Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Selatan hari ini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Dwi Nuryanti dari SMA Negeri 1 Merbo Mataram sebagai observer atau sebagai supervisor, sedangkan saya Musayaroh dari SD Negeri 4 Budi Lestari sebagai coach. Dan saya Suparno SPDI dari SMN 2 Tanjung Bintang sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Dwi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, Bu Musa hari ini akan melakukan coaching ya? Iya benar Bu, saya hari ini akan melakukan coaching Bu. Hari ini saya akan mengamati sesi coaching yang akan dilakukan oleh Bu Musa. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu? Iya benar Bu. Ya, untuk tujuan dari sesi ini, tujuan khusus yang Ibu harapkan apa Bu? Saya berharap saya bisa memberikan kehadiran penuh. Setelah itu saya bisa aktif mendengarkan dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya Bu. Ya, dari ketiga tujuan yang Ibu sampaikan tadi, yang menjadi prioritas Ibu yang mana? Prioritas saya bisa memberikan kehadiran penuh dan juga bisa memberi solusi Untuk coaching ya Bu? untuk coaching saya. Baik, jadi indikator yang akan Ibu capai apa Bu? Indikatornya supaya coaching saya bisa menemukan solusi terhadap masalahnya Bu. Baik, silahkan Ibu melakukan coaching. Saya akan mengamati sesuai dengan standar dari supervisi akademik ya Bu. Ya, silahkan Bu Musa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Parno. Waalaikumsalam Bu Musa. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak? Apakah ada yang ingin disampaikan? Ya terima kasih Bu sebelumnya. Jadi dari kemarin itu saya ada sedikit masalah sekolah saya itu kebetulan ini kan jadi wakil kepala sekolah dan guru nih ya, ada sesuatu yang tidak ada di pikiran saya gitu. Makanya saya pengen ketemu dengan Bu Musa gitu, sharing menceritakan masalah saya. Nah, jadi tujuan Bapak melakukan coaching ini apa tuh Pak? Supaya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya temukan itu. Jadi masalah Bapak ini seperti apa? Itu kan di sekolah saya itu sebenarnya sudah ada alat-alat pembelajaran seperti proyektor, LCD itu yang bisa tayangkan PowerPoint. Tapi kenyataannya ini enggan dipakai. Saya bingung apa permasalahan. Nah, selama ini upaya apa yang sudah Bapak lakukan terhadap teman-teman di sekolah? Sebenarnya sudah saya upayakan untuk mensosialisasikan kepada mereka untuk menggunakan itu. Tapi ternyata setelah saya amati selama ini kok pembelajarannya kok masih seperti itu juga, masih sama dan tidak digunakan itu proyektor itu. Nah, selain itu, selain Bapak sosialisasi, ada hal yang lain yang sudah Bapak lakukan belum? Selama ini betul, cuman saya sedikit tidak bisa sudah membantu mereka yang menggunakan itu. Tapi akhir-akhir ini kok lempem gitu, nggak ada yang pakai gitu ya. Jadi permasalahan Bapak ini yang pertama masalah penggunaan media ya Pak ya, yang belum digunakan dengan baik. Bapak sudah mensosialisasikan, sudah juga menawarkan letter gitu ya Pak ya. Nah, jadi rencana kedepannya apa yang akan Bapak lakukan? Saya sih ada pemikiran untuk konsultasi kalau bisa kepada Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi nanti setelah itu baru saya ajak guru-guru itu untuk sama-sama sih berdiskusi untuk memecahkan apa sih sebenarnya yang mereka itu kok enggan gitu menggunakan media pembelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, rencana Bapak sudah bagus ya Pak ya. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan baik. Nah, rencananya kapan itu Bapak akan melakukan rencana Bapak? Ya, rencananya akan saya lakukan secepatnya setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah. Kita sudah akhir tahun ya, jadi nanti di rapat tahun itu nanti akan saya utarakan maksud dan tujuan saya itu
berdiskusi kepada guru-guru sebenarnya kendalanya apa, kalau mereka tidak mau menggunakan media yang sudah ada di sekolah. Jadi dari rencana yang sudah Bapak susun, selanjutnya sebagai indikator pencapaian kedepannya itu apa menurut Bapak? Intinya mereka mau menggunakan media itu sehingga nanti murid-murid itu akan termotivasi sehingga hasil pembelajarannya akan meningkat. Nah, semoga kedepannya rencana Bapak bisa berjalan dengan baik supaya teman-teman juga bisa menggunakan media yang sudah ada di sekolah ya Pak ya. Nah, dari kegiatan coaching ini bagaimana perasaan Bapak? Kalau menurut saya sudah sedikit ada pencerahan lah, partner sharing supaya bisa mengurangi beban yang ada di hati saya. Rencana misalnya saya sudah berutarakan itu memang Baik, nah, semoga kedepannya rencana Bapak bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. ya. Terima kasih. Mungkin sudah aja Pak ya. Terima kasih. Mohon pamit Bu ya. Tuh. Bu Musa, tadi Bu Musa sudah melakukan coaching ya Bu? Iya Bu. Iya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Jadi perasaan saya itu sedikit ragu ya Bu ya, apakah saya bisa menggali potensi si coach itu, ataukah saya sudah memberikan mendengarkan aktif, atau saya sudah memberikan pertanyaan berbobot, serta apakah saya sudah memberikan kehadiran penuh terhadap coach saya Bu. Baik, tadi salah satu tujuan khususnya untuk mengetahui apakah Ibu sudah melakukan atau memberikan pertanyaan berbobot begitu ya Bu ya. Menurut Ibu bagaimana? Apakah Ibu sudah melakukan itu? Menurut saya sudah berusaha ya Bu ya, sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot supaya coach saya ini menemukan solusi terhadap masalahnya Bu. Iya, indikator Ibu sudah menyampaikan pertanyaan berbobot apa Bu? Saya bertanya kepada coach saya bagaimana upaya yang sudah dia lakukan dan bagaimana rencananya ke depan yang akan dia rencanakan supaya masalahnya menemukan solusi, seperti itu Bu. Baik, jadi menurut pengamatan saya yang dilakukan Bu Musa tadi sudah sesuai dengan kaidah coaching ya Bu ya. Tetapi ada beberapa catatan dari saya, seperti Ibu sudah mendengarkan aktif. Saya merasa Ibu sudah mendengarkan aktif, sudah memberikan reaksi terhadap coach Ibu. Ibu juga sudah berusaha hadir penuh Bu, sudah berusaha hadir penuh, membuat coach itu nyaman dengan Ibu berfokus seperti itu. Pertanyaan berbobot juga sudah Ibu sampaikan. Saya tadi melihat ada beberapa kali Ibu menggeneralisasikan, mengulangi gitu ya, apa permasalahan dari kucing. Nah, itu menurut saya Ibu sudah. Bagaimana perasaan Ibu mendengar dari saya ini tadi? Jadi setelah mendengarkan penilaian dari dan pengamatan dari Bu Dwi, saya berharap kedepannya saya bisa belajar lagi supaya saya bisa melakukan coaching terhadap rekan saya dengan baik Bu. Iya, walaupun tadi saya sudah memberikan beberapa catatan, tapi menurut saya ada beberapa hal lagi yang bisa Ibu kembangkan lebih baik lagi. Misalnya ketika tadi saat sesi coaching, Ibu memberikan apresiasi berupa anggukan, berupa ekspresi seperti itu Bu. Itu bisa membantu lagi untuk membantu kita hadir penuh dalam sesi coaching ya Bu ya. Baik, mungkin itu saja catatan dari saya. Kira-kira tindakan Ibu ke depannya untuk meningkatkan performa Ibu agar lebih baik lagi apa? Yang pertama mungkin saya belajar untuk mengolah kalimat ya Bu ya, supaya coach saya ini bisa menerima dengan baik apa yang saya sampaikan. Terus selanjutnya yang kedua, saya ingin belajar lagi bagaimana menjadi coaching yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bu. Ya, jadi
bagaimana Ibu bisa meningkatkan keterampilan mengolah kalimat? Apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya mencari referensi ya Bu ya, referensi menjadi coach yang lebih baik lagi supaya saya bisa mengolah kalimat seperti itu. Iya, jadi tetap berusaha mengembangkan diri ya Bu ya. Baik, semoga Ibu terus berproses menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu. Iya, terima kasih untuk sesi ini Bu. Selamat berkarya. Terima kasih Bu.